Pernahkah kalian dengar ada ondel-ondel yang kuliah 4 jurusan sekaligus? Bukan cuma jadi mahasiswa, tapi juga penggembala kambing sejak kecil, dan sekarang punya cita-cita mulia. Ingin membuka usaha akikah dan dekorasi walimah islami. Namanya Rai Falah, ondel-ondel yang benar-benar bikin geleng kepala dan bikin semangat hidup kalian nambah 100%. Gimana kisah lengkapnya? Yuk tonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel yang insya Allah penuh hikmah dan cerita seru. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala ya. Sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk klik like, tulis komen yang positif, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan buat cerita-cerita unik dan penuh nilai seperti ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan kisah ondel-ondel berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga kisah ini jadi pengingat dan penyemangat buat kita semua. Amin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk belajar dari kisah-kisah inspiratif di sekitar kita. Yuk teman-teman, jangan lupa tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya di kolom komentar ya. Misalnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat ini, hati kita jadi lebih lembut dan penuh berkah. Amin. Mari kita sama-sama perkuat takwa kita kepada Allah dengan terus belajar, berbuat baik, dan menjaga niat dalam setiap langkah hidup kita, seperti yang dicontohkan Rai Falah dalam kisah kali ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu sangat mulia, bahkan bisa mengangkat derajat seseorang, apalagi jika disertai iman dan takwa. Teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia, yuk tuliskan juga di kolom komentar, kalian berasal dari daerah mana? Biar kita bisa saling sapa dan tahu dari mana saja penonton channel ini. Tolong banget ya tonton videonya sampai selesai. Karena di bagian deskripsi ada satu pertanyaan kuis, dan yang jawabannya benar bakal diumumkan di akhir video plus, dapat hadiah spesial yang sangat berfaedah. Yuk lanjut ke ceritanya. Di sebuah kampung asri yang terletak di kaki pegunungan Cipelang, hiduplah seorang ondel-ondel kecil yang luar biasa. Namanya Rai Falah. Bukan ondel-ondel biasa, bukan pula seperti boneka tradisional yang hanya berdiri tegak sambil diiringi musik tanjidor keliling kampung. Rai Falah adalah ondel-ondel hidup. Ia bisa berjalan, bicara, bahkan berpikir layaknya manusia, dan sejak kecil sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan semangat hidup yang sangat tinggi. Sejak usianya masih sekitar 2 atau 3 gulung tali kelapa. Kalau boleh diukur begitu, Rai Falah sudah dipercaya untuk menggembalakan kambing milik keluarganya. Bukan 1 atau 2 ekor, tapi sampai 12 ekor kambing betina, 3 kambing jantan, dan 2 kambing liar yang tak suka dipegang ekornya. Dan dari situlah petualangannya dimulai. Setiap pagi, saat kabut masih menyelimuti pegunungan dan suara burung jalak baru saja memecah keheningan, Rai Falah sudah bangun lebih dulu dari ayam. Ia akan memakai caping kecil dari anyaman bambu, membawa rantang nasi uduk warisan Mak Etih, dan tentu saja menggandeng tongkat kayu panjang pemberian kakeknya. Tongkat yang katanya pernah dipakai menggiring kambing saat musim kawin dulu. Dengan semangat yang membara, Rai berjalan menyusuri jalan setapak, menyapa para petani yang sedang mulai mencangkul, kadang sambil mengangkat tangannya yang besar khas ondel-ondel dan mengucapkan, "Assalamualaikum, Pak Cik," sambil tersenyum lebar. Rai Falah bukan penggembala biasa. Ia hafal betul sifat masing-masing kambingnya. Ada si Totol, kambing putih bertotol hitam yang hobi naik batu, dan sering tiba-tiba hilang lalu muncul di atas pohon rambutan. Lalu ada si Abu, kambing kelabu yang pendiam tapi cepat marah kalau makanannya diambil. Ada juga si Mungil, kambing terkecil tapi paling suka nyundul. Dan jangan lupakan si Lanang, kambing jantan yang gayanya seperti raja, suka berjalan paling depan sambil mengepal kepala seperti pemimpin pasukan. Dari interaksi dengan kambing-kambing ini, Rai belajar banyak hal. Ia belajar kesabaran saat si Toto susah dipanggil, belajar ketelitian saat menghitung jumlah kambing di padang, dan belajar strategi saat harus memisahkan kambing jantan yang sedang berkelahi. Dunia gembala bukan dunia main-main bagi Rai. Baginya, setiap kambing adalah amanah dan juga guru. Setelah tiba di padang rumput,
Biasanya Rai Falah membentangkan tikar dari karung bekas dan duduk sambil mengamati gerak-gerik kambingnya. Tapi ia tak hanya diam. Dari dalam tas gendong lusuhnya, ia keluarkan buku saku, pensil pendek yang tinggal 3 ruas, dan sebuah papan tulis mini dari triplek. Disitulah Rai mencatat segala hal yang ia temui. Misalnya, si Abu makan 3 ikat rumput dalam waktu 8 menit. Si Totol suka rumput yang lebih hijau. Jika diberi daun pisang, si Lanang akan bersuara nyaring 3 kali. Catatan itu bukan untuk main-main. Rai berniat menyusunnya menjadi buku panduan perawatan kambing sendiri, yang suatu hari akan jadi bekal utama untuk membuka usaha akikah. Ia juga sering menggambar sketsa tenda walimah dari imajinasinya, lengkap dengan lampu gantung berbentuk bulan sabit, kursi pengantin berhias kelopak mawar, dan spanduk bertuliskan, "Selamat menempuh hidup baru. Semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah." Bukan cuma itu, sambil mengawasi kambingnya, Rai Falah juga sering membuka buku-buku bekas yang ia pinjam dari perpustakaan masjid. Buku itu kebanyakan buku agama, buku pelajaran IPA kelas 5 SD, dan 1 buku tentang wirausaha dekorasi acara. Bayangkan, seorang ondel-ondel kecil di tengah padang rumput, menggiring kambing sambil belajar tentang mikroorganisme dan komposisi warna bunga untuk dekorasi pelaminan. Kalau ada kambing yang terlalu jauh merumput, ia akan memanggil, "Heh, si Totol, jangan ke sungai, nanti masuk laporan minus." Seperti guru yang memarahi murid, Rai memegang kendali atas semua. Tapi semua itu ia lakukan dengan hati yang riang. Kadangkala, penduduk kampung yang lewat melihatnya sambil geleng-geleng kepala. "Masya Allah, ini ondel-ondel bukan sembarang ondel-ondel," kata Pak Ujang, seorang penjual cilok. Kalau anak manusia saja belum tentu bisa secerdas itu, apalagi ondel-ondel. Anak-anak kecil sering datang menonton Rai dari kejauhan, duduk di bawah pohon sambil membawa kue cucur dan es lilin. Mereka anggap Rai sebagai pahlawan kampung. Bahkan, ada yang pernah berkata, "Kalau nanti aku besar, aku mau kayak Rai. Tapi aku mau piara kerbau," katanya sambil tertawa. Rai pun selalu menyambut mereka dengan senyuman, kadang memberi mereka pelajaran kecil. "Dek, tahu nggak kenapa kambing jalannya beriringan? Karena mereka percaya sama pemimpinnya. Kalian juga harus begitu ya kalau main kelompok." Salah satu hal paling istimewa dari masa kecil Rai adalah kebiasaan mimpinya yang tidak main-main. Di malam hari, setelah selesai memberi makan kambing dan membersihkan kandang, Rai akan duduk di bawah cahaya lampu teplok di saung kecilnya, sambil menulis rencana masa depan di kertas bekas kalender. Ia menulis daftar seperti ini. 1. Punya peternakan kambing sendiri. 2. Punya usaha akikah lengkap dengan dapur besar. 3. Punya jasa dekorasi walimah yang islami dan artistik. 4. Bisa bantu keluarga dan tetangga. 5. Buka lapangan kerja buat anak-anak kampung. Semua mimpi itu ia tempelkan di dinding saung. Setiap malam ia pandangi dan berdoa, "Ya Allah, walau aku hanya ondel-ondel kecil, tapi aku ingin hidupku bermanfaat." Yang lebih luar biasa lagi, Rai juga sudah terbiasa menabung sejak kecil. Dari hasil bantu-bantu panen jeruk tetangga, membersihkan masjid, atau menjaga warung kalau ibu pemilik warung sedang sakit, Rai selalu sisihkan uangnya. Tak peduli besar atau kecil. Bahkan, saat ia dapat upah Rp2.000 pun, ia akan bilang, 1.000 buat infak, 1.000 buat tabungan akikah. Masya Allah, ini ondel-ondel udah kayak calon pengusaha muslim sejati. Ia tahu bahwa rizki itu harus dikelola, bukan hanya dihabiskan. Dari kehidupan sederhana dan penuh nilai itu, Rai Falah tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, rendah hati, dan punya semangat belajar yang tak pernah padam. Ia tidak pernah mengeluh hidupnya berat, padahal banyak tantangan yang harus ia hadapi. Pernah suatu hari kambing-kambingnya lepas dan masuk ke ladang cabai milik Pak Lurah. Semua tanaman cabai rusak. Tapi Rai tidak kabur. Ia datang ke rumah Pak Lurah, minta maaf, dan menawarkan diri membersihkan semua ladang sebagai ganti rugi. Pak Lurah sampai terharu dan berkata, "Kalau semua ondel-ondel kayak kamu, Indonesia bisa maju, Nak." Dan begitulah, masa kecil Rai Falah bukan hanya dihiasi dengan tawa kambing dan kicau burung di pagi hari, tapi juga penuh pelajaran hidup, mimpi besar, dan semangat yang membara untuk menjadi lebih baik. Ia bukan hanya penggembala kambing, tapi penggembala harapan.
Harapan bahwa siapapun, bahkan ondel-ondel, bisa tumbuh menjadi inspirasi besar jika punya niat baik, usaha sungguh-sungguh, dan doa yang tak putus-putus. Dan semua itu akan jadi fondasi kokoh untuk kisah-kisah luar biasa berikutnya dalam hidupnya. Setelah melewati masa kecil yang penuh warna di tengah padang rumput, saat usianya menginjak angka 17, Rai Falah mulai merasakan ada desakan dalam dirinya untuk mengembangkan diri lebih jauh lagi. Ia sadar bahwa mimpi-mimpinya untuk punya usaha akikah dan dekorasi walimah yang syariah tidak akan bisa tercapai hanya dengan pengalaman lapangan saja. Ia butuh ilmu yang terstruktur, akademis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Maka, saat mendengar ada program kuliah daring, online, dari berbagai kampus vokasi di Indonesia yang bisa diakses dari manapun, Rai Falah langsung tertarik. Yang menarik, bukan hanya satu jurusan yang ia daftar, tapi 4 sekaligus. Iya, betul. 4 jurusan dalam waktu bersamaan. Pertama, D3 Ahli Madya Kesehatan Hewan, AMD Keswan. Karena ia ingin tahu lebih dalam tentang anatomi, penyakit, perawatan, serta standar kebersihan hewan, khususnya kambing. Kedua, D3 Dekorasi Acara, AMD. Dekorasi, karena ia ingin menciptakan tata ruang walimah yang indah, islami, dan penuh makna. Ketiga, D3 Teknologi Pangan, AMD. P. Untuk menjamin olahan daging akikah yang ia produksi nantinya bergizi, bersih, dan lezat. Dan terakhir, D3 Syariah Ekonomi Islam, AMD. Syariah, karena ia ingin semua usahanya berjalan sesuai tuntunan syariat Islam, dari niat sampai implementasi. Saat ditanya oleh salah satu dosen pembimbingnya melalui Zoom, "Rai, kenapa kamu ambil 4 jurusan sekaligus? Apakah kamu tidak takut kewalahan?" Rai dengan senyum khas ondel-ondelnya menjawab, "Bu, semua jurusan ini saya ambil bukan untuk gaya-gayaan. Saya ambil karena semua saling berhubungan dan dibutuhkan untuk cita-cita saya. Saya ingin usaha saya nanti sehat, indah, halal, dan membawa keberkahan dunia akhirat." Jawaban itu membuat dosennya terdiam, bahkan meneteskan air mata. Tidak menyangka seorang ondel-ondel dari kampung, dengan keterbatasan sinyal dan ekonomi, bisa punya cita-cita sekomprehensif dan seberani itu. Hari-hari Rai pun berubah drastis. Kalau dulu pagi hari ia hanya menggembala, sekarang ia harus memulai hari sejak jam 3 dini hari. Ia bangun, sholat tahajud, lalu mulai membuka laptop pinjaman dari Karang Taruna Desa yang ia rawat baik-baik seperti anaknya sendiri. Dengan cahaya redup dari lampu minyak, ia menyimak materi kuliah dari platform daring. Terkadang, ia harus mengulang video kuliah 2 atau 3 kali karena sinyal di desanya suka hilang timbul. Tapi semangatnya tidak pernah hilang. Ia bahkan membuat jadwal sendiri yang ditempel di dinding saungnya, bertuliskan, Senin o Kamis, Kesehatan Hewan. Selasa a Jumat, Dekorasi. Rabu Sabtu, Pangan. Ahad, Syariah dan Hafalan Quran. Bayangkan, seorang ondel-ondel yang biasanya hanya berdansa diiringi musik tanjidor, kini duduk dengan serius mengikuti kuliah tentang enzim pencernaan ruminansia, proporsi warna dalam psikologi dekorasi, bakteri patogen dalam daging, hingga kaidah fiqh muamalah. Masya Allah. Yang luar biasa, Rai tidak hanya belajar teori. Ia juga mempraktikannya langsung dalam kehidupan sehari-hari. Ketika belajar tentang vaksinasi hewan, ia langsung menghubungi puskeswan terdekat untuk ikut pelatihan penyuntikan kambing. Saat mempelajari teknik dekorasi bunga gantung, ia memetik bunga alam liar dan menguji teknik pengawetannya agar tahan lama. Bahkan saat kuliah syariah membahas akad jual beli, ia mulai menerapkan akad murabahah dan wakalah dalam transaksi kecil-kecilannya. Semuanya ia catat rapi dalam buku jurnal pribadinya yang ia beri judul, Raihan Usaha Barokah. Rai Falah bukan mahasiswa biasa. Ia dikenal oleh dosen-dosen dari 4 jurusan berbeda sebagai mahasiswa super gila semangatnya. Ia sering mengajukan pertanyaan kritis seperti, apa perbedaan antara takaran pakan kambing bunting dan kambing laktasi? Atau, bagaimana hukum akad ijarah dalam sewa dekorasi jika terjadi pembatalan sepihak? Dan semua itu ia tanyakan dengan bahasa yang sopan, tertib, dan membuat para dosennya bangga. Namun, tentu tidak semua berjalan lancar. Ada masa-masa sulit yang membuat Rai hampir menyerah. Pernah satu waktu,
Laptopnya korslet karena terkena air hujan saat ia sedang bantu warga memperbaiki saluran irigasi. Akibatnya, selama 2 minggu ia tak bisa mengikuti kelas daring. Tapi ia tak tinggal diam. Ia tulis surat tangan ke dosennya, menjelaskan kondisi jujur dan minta waktu tambahan. Respon para dosennya luar biasa. Mereka bukan hanya memberi dispensasi, tapi juga menggalang donasi diam-diam dari sesama dosen untuk membelikan Rai laptop bekas layak pakai. Ketika laptop itu tiba di rumah Rai, ia sujud syukur di atas karpet lusuhnya sambil meneteskan air mata. Ya Allah, Engkau maha baik. Engkau tak pernah meninggalkan hamba MU yang bersungguh-sungguh, katanya lirih. Karena prestasinya yang luar biasa, Rai juga beberapa kali diundang untuk menjadi pembicara dalam seminar online. Judul presentasinya unik dan menggelitik, seperti Menjaga Syariat dalam Dapur Akikah. Dekorasi walimah antara estetika dan etika. Kambingku, ladang investasiku. Syariah dan strategi, usaha halal tanpa modal besar. Kepiawaian Rai berbicara di depan umum membuat banyak peserta seminar tak percaya bahwa yang sedang mereka dengar adalah suara dari ondel-ondel. Tapi suara dan isinya membuat semua orang tak berkutik. Rai berbicara dengan ilmu, dengan pengalaman, dan dengan hati. Meski padat dengan kuliah dan tugas, Rai Falah tetap menjaga adab dan ibadahnya. Ia tak pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Ia hafal lebih dari 30 hadits pendek, dan sedang menghafal juz 30. Ia juga rajin menulis refleksi pribadi setiap malam. Kadang-kadang tulisan itu dibacakan ke kambing-kambingnya, seolah mereka adalah pendengar paling setia. Di antara kambing-kambing itu, hanya si Abu yang sering menguap saat Rai bicara panjang. Tapi itu tidak memadamkan semangat Rai. Suatu malam, setelah mengerjakan tugas kuliah tentang peran higienitas dalam pemotongan hewan kurban, Rai menuliskan satu catatan di ujung bukunya. Ilmu itu cahaya. Jika aku bisa kuliah 4 jurusan sekaligus, bukan karena aku hebat, tapi karena Allah mencahayai langkahku dengan sabar, niat baik, dan bantuan orang-orang ikhlas di sekitarku. Aku ingin suatu hari nanti bisa membagikan semua ini, bukan untuk terkenal, tapi agar semua anak muda di kampungku tahu bahwa belajar itu tidak pernah sia-sia. Bahkan walau kita hanya ondel-ondel kecil dari kampung Cipelang. Dan benar saja, seiring waktu, nama Rai Falah mulai dikenal. Ia tidak hanya menjadi mahasiswa, tapi juga simbol harapan bagi banyak anak muda desa yang merasa tidak mampu kuliah. Ia membuktikan bahwa kuliah tidak harus ke kota besar, tidak harus punya motor, atau gedung tinggi. Yang dibutuhkan hanya niat kuat, disiplin, dan hati yang tak cepat menyerah. Ketika masa semester akhirnya tiba, Rai mulai menyusun tugas akhir dari keempat jurusan tersebut secara paralel. Ia mengangkat topik-topik yang saling terhubung. Untuk jurusan kesehatan hewan, ia menulis skripsi tentang pengaruh pakan herbal terhadap kualitas daging kambing akikah. Untuk jurusan dekorasi, ia buat proyek langsung, desain tenda walimah ramah anak dan ramah difabel. Untuk jurusan pangan, ia teliti bagaimana pengemasan daging akikah dengan daun pisang bisa meningkatkan aroma dan daya tahan. Dan untuk syariah, ia menyusun makalah mendalam tentang akad jual beli dalam usaha akikah dan pelaksanaan walimah sesuai tuntunan Rasulullah. Keempat tugas akhirnya dikumpulkan serempak. Dan tak lama, keempatnya lulus dengan predikat sangat memuaskan. Bahkan salah satu dosennya sempat berkata, "Saya belum pernah melihat mahasiswa seperti kamu, Rai. 1 jurusan saja berat, kamu jalani 4, dan semuanya sukses." Dan begitulah, ondel-ondel penggembala dari kaki Gunung Cipelang itu kini resmi bergelar. EAMD Keswan, EAMD Dekorasi, EAMD EAMD Syariah. Bukan untuk disombongkan, tapi untuk digunakan sebagai bekal membangun usaha impiannya demi umat. Langkah demi langkah Rai Falah mulai membangun usahanya dari nol. Berbekal ilmu dari keempat jurusan yang ia pelajari secara daring, ia menyusun strategi bisnis yang unik dan menggabungkan semuanya dalam satu kesatuan. Usaha jasa akikah, catering syariah, dan dekorasi pesta walimah, yang semuanya dijalankan dengan prinsip-prinsip Islami. Awalnya memang berat, karena Rai Falah hanya punya modal dari tabungan hasil menjual susu kambing dan kotoran kambing yang ia kemas jadi pupuk organik. Tapi dengan semangat pantang menyerah, ia mulai dari skala kecil,
menawarkan jasa akikah door-to-door ke tetangga kampung. Ia juga rajin ikut forum-forum online, belajar dari wirausahawan muslim lainnya, dan memasarkan usahanya lewat media sosial. Kambing-kambing yang dulu ia gembalakan kini tumbuh sehat karena perawatan ilmu kesehatannya, dan bahkan ia memberi nama tiap kambing seperti Sultan, Nabilah, Ustadz Kiki, sampai Buya Argo. Setiap kambing punya catatan kesehatan lengkap, dan itu jadi nilai tambah dalam jasa akikahnya. Dengan pengalaman dari jurusan dekorasi pesta, Rai Falah pun merancang sendiri konsep walimah minimalis non-syari. Ia menggunakan bahan-bahan alami seperti bambu, kain tile daur ulang, bunga kering, dan lampu hias sederhana namun elegan. Konsep ini justru disukai banyak orang karena nilai estetikanya dan kesan back to nature yang islami. Pelanggan pertamanya adalah pasangan muda dari kampung sebelah yang ingin walimah sederhana namun berkesan. Rai Falah pun memadukan jasa dekorasi dengan layanan catering makanan halal dan sehat yang ia pelajari dari jurusan pangan. Menu-menu yang ditawarkan mulai dari nasi liwet kambing muda, gulai organik, sate rempah sehat tanpa vetsin, hingga kue-kue tradisional tanpa pengawet. Semua makanan dibuat di dapur syariah miliknya yang ia jaga benar-benar kebersihannya. Bahkan ia punya sertifikasi halal lokal karena mengikuti pelatihan daring dari jurusan AMD Syariah yang ia ambil. Pekerjaan yang menumpuk tak membuat Rai Falah lupa ibadah. Ia menjadikan tempat usaha kecilnya itu sebagai ruang berkah. Tiap pagi sebelum memulai aktivitas, ia memutar muratal Al-Quran dan mengajak para pekerjanya, yang sebagian besar anak yatim dan santri tahfidz yang ingin mandiri, untuk sholat duha bersama. Di sela-sela sibuk mendekorasi tenda dan menyiapkan kambing, mereka tetap sempat sholat berjamaah. Ini menjadi daya tarik spiritual bagi banyak calon pelanggan. Bahkan, ada seorang pejabat daerah yang datang jauh-jauh dari luar kota hanya untuk memesan jasa walimah dan akikah syariah karena mendengar kabar bahwa usaha Rai Falah penuh keberkahan. Ia menyumbang tenda baru, alat catering, dan memberikan modal tambahan. Sejak itu, usaha Rai Falah makin melejit. Ia bahkan dipercaya sebagai pemateri seminar online tentang wirausaha syariah berbasis komunitas dan edukasi digital, yang pesertanya dari berbagai daerah di Indonesia. Yang unik, Rai Falah juga membuat konten edukasi di kanal YouTube-nya, dengan karakter ondel-ondel animasi yang bisa bicara. Ia membuat video kreatif tentang cara memilih kambing sehat untuk akikah, tutorial dekorasi pesta walimah islami, sampai tips memasak olahan kambing sehat. Karakter ondel-ondel Rai Falah di video diberi suara oleh anak-anak yatim yang ia bina. Mereka belajar editing video, voice over, dan storytelling, sehingga kegiatan bisnis ini tidak hanya untuk profit tapi juga pembinaan. Setiap episode video selalu diawali dengan pembacaan sholawat, dan ditutup dengan doa-doa untuk kemajuan umat. Kontennya viral dan menginspirasi banyak orang. Bahkan, beberapa anak muda mulai mengikuti jejaknya, membuka usaha kecil-kecilan berbasis kampung dengan prinsip syariah, dan Rai Falah dengan senang hati membimbing mereka melalui kelas online gratis tiap malam Jumat. Meskipun sibuk, Rai Falah tetap menjaga nilai-nilai rendah hati. Ia masih tinggal di rumah panggung sederhana bersama orang tuanya, masih suka memerah susu kambing sendiri, dan sering memberi makanan gratis kepada warga yang sedang hajatan namun kekurangan biaya. Ia punya prinsip bahwa kesuksesan sejati bukan dari berapa banyak harta yang dikumpulkan, tapi seberapa besar manfaat yang bisa diberikan pada orang lain. Ia percaya bahwa ilmu dari 4 jurusan yang ia ambil bukan untuk disombongkan, tapi untuk diimplementasikan dalam bentuk kontribusi nyata di masyarakat. Ketika ditanya apa cita-citanya ke depan, Rai Falah menjawab sederhana, ingin semua anak yatim punya tempat belajar gratis, semua keluarga muslim bisa walimah syariah tanpa berutang, dan semua orang bisa kenal dekat dengan nilai-nilai Islam dari hal-hal yang sederhana seperti kambing dan dekorasi. Sebuah cita-cita besar dari seorang ondel-ondel kampung yang bermimpi, belajar, dan mewujudkannya dalam kerja nyata. Setelah semua persiapan yang Rai Falah jalani dengan penuh dedikasi, tibalah saatnya ia mulai menjalankan usaha pertamanya yang diberi nama Rai Walimah Berkah. Sebuah usaha yang menggabungkan 2 hal utama, jasa akikah lengkap dan dekorasi walimah bernuansa syariah dan estetika lokal Betawi. Ia mulai dari nol, tanpa modal besar, hanya berbekal kambing-kambing yang selama ini ia rawat dari kecil, ilmu yang ia dapatkan dari 4 jurusan kuliah daringnya, serta semangat pantang menyerah. Untuk akikah, ia menawarkan paket pemotongan kambing, pengolahan daging menjadi masakan siap saji, seperti gulai, sate, tongseng,
dan rendang, serta pengantaran ke rumah-rumah klien lengkap dengan kotak makanan yang ia desain sendiri. Sedangkan untuk dekorasi walimah, ia menciptakan konsep baru, gabungan antara budaya Betawi klasik dengan nuansa Islami yang elegan, ditandai dengan hiasan ondel-ondel berwarna pastel yang tidak menakutkan, bunga hidup yang dirangkai membentuk kaligrafi, serta pencahayaan yang lembut untuk nuansa syahdu. Tantangan di masa awal bukan main. Karena belum punya tempat tetap, Rai Falah menjadikan pekarangan rumahnya sebagai tempat pemotongan dan pengolahan daging. Ia ajak keluarga dan beberapa tetangga untuk ikut membantu, dan ia menggaji mereka meski kecil. Peralatan masak dibeli bekas dari pasar loak dan dibersihkan sebersih mungkin. Dekorasi pun ia rancang dari bahan-bahan murah seperti kain flanel, karton daur ulang, dan pot bunga bekas. Bahkan ondel-ondel dekorasi hasil kreasinya ia buat sendiri dari bambu bekas tiang jemuran, dan kepalanya ia ukir dari gabus dengan cat air seadanya. Klien pertama berasal dari grup pengajian ibunya, yang awalnya hanya memesan 1 kambing akikah. Tapi karena melihat antusiasme dan semangat Rai, akhirnya memesan juga paket dekorasi sederhana. Dari mulut ke mulut, perlahan usaha kecil ini mulai dikenal di kampung, terutama karena pendekatannya yang syariah, murah, namun tetap berkesan. Setiap kali mendapat pesanan, Rai Falah selalu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ia tidak pernah sembarangan menyembelih kambing. Ilmu dari kuliah D3 kesehatan hewannya ia terapkan, mulai dari memastikan kambing sehat, tidak cacat, sudah cukup umur, dan penyembelihan yang sesuai syariat. Bahkan ia selalu membacakan doa bersama keluarga sebelum menyembelih hewan, menjadikan setiap proses sebagai ibadah, bukan sekadar bisnis. Untuk bagian pengolahan makanan, ia mengandalkan standar mutu pangan dari ilmu ahli madya pangannya, mulai dari sanitasi dapur, higienitas pengemasan, hingga menjaga rasa dan kualitas daging tetap enak meski dikirim ke luar kota. Sementara dari jurusan dekorasi, ia mampu membuat sketsa layout walimah dengan detil, menata lighting, meja prasmanan, hingga ornamen khas yang membuat tamu undangan merasa seperti berada di dunia cerita rakyat Betawi modern. Sementara ilmu dari AMD Syariah jadi pondasi agar semua proses tetap dalam koridor halal dan tidak mubazir. Puncaknya terjadi ketika ada seorang influencer hijrah dengan jutaan pengikut memesan paket lengkap untuk walimah adiknya. Acara itu disiarkan secara langsung dan video-videonya viral di media sosial karena konsepnya yang unik. Dekorasi ondel-ondel halal dan adem, serta akikah dengan nuansa spiritual yang mendalam. Nama Rai Falah langsung melejit. Orderan pun membludak. Ia pun tidak mau lupa diri. Ia langsung menulis di dinding dapurnya, "Jangan sombong. Ini semua karena Allah dan doa orang tua." Dengan uang hasil keuntungan itu, ia membeli freezer besar untuk menyimpan daging, menyewa dapur komersial kecil di pasar, dan menambah armada motor untuk pengantaran. Ia bahkan mulai mengangkat staf khusus untuk bagian customer service dan media sosial, serta mengontrak 2 orang mahasiswa desain untuk membantunya membuat brosur, katalog digital, dan materi promosi dengan gaya modern. Semuanya ia lakukan dengan prinsip, memudahkan orang, menolong keluarga muslim yang ingin menyelenggarakan syukuran atau pernikahan dengan cara yang berkah dan terjangkau. Namun, ada satu nilai penting yang tak pernah ditinggalkan oleh Rai Falah, niat untuk berbagi dan memberdayakan. Di tengah kesibukannya, ia tetap rutin mengadakan pelatihan gratis bagi remaja masjid tentang cara berwirausaha dari rumah. Ia juga menyumbangkan 1 kambing akikah gratis setiap bulan untuk anak yatim piatu, sebagai sedekah jariah. Tak hanya itu, ondel-ondel hasil dekorasinya pun dijadikan ikon edukasi keliling, mengisi acara pernikahan dengan pesan kebaikan, bukan hanya hiburan. Ondel-ondel miliknya dibuat bisa berbicara menggunakan speaker Bluetooth, dan merekam suara motivasi Islami untuk para tamu. Ada satu momen haru saat ondel-ondel itu berkata di pernikahan, "Wahai pengantin baru, semoga rumah tanggamu seperti rumah Nabi Muhammad dan Hadijah. Saling cinta, saling sabar, saling taat." Banyak tamu menangis haru. Semua itu ide Rai yang ingin menghadirkan makna lebih dalam setiap acara yang digelarnya. Itulah semangat sejati Rai Falah, wirausahawan muda dari kampung, lulusan 4 jurusan kuliah daring, yang mengubah dunia akikah dan dekorasi menjadi ladang ibadah, pendidikan, sekaligus sumber kebahagiaan bagi banyak orang. Puncak perjalanan Rai Falah sebagai ondel-ondel wirausahawan terasa seperti alur klimaks dalam sinetron yang penuh kejutan. Setelah menamatkan ke-4 program studi secara daring, AMD Kes1, AMD Dekorasi,
AMDP, Ahli Madya Pangan, dan AMD Syariah. Rai Falah menggabungkan seluruh ilmu yang ia miliki ke dalam satu platform bisnis yang ia beri nama Rai Barokah Akikah Walimah. Di sini, ia bukan hanya mengelola akikah dan dekorasi pernikahan, tapi juga membuka layanan penyuluhan gizi Islami, peternakan kambing sehat dengan sertifikasi syariah, serta menyuplai makanan sehat hasil peternakan sendiri kepada anak-anak yatim dan duafa. Tak hanya itu, ia juga merancang tenda-tenda pesta yang dekoratif, memanfaatkan keterampilannya dalam dekorasi yang tak kalah dengan desainer profesional. Uniknya, tiap acara akikah yang ia tangani selalu dibuka dengan lantunan sholawat dan kajian ringan yang disesuaikan dengan nasihat-nasihat Al-Quran, menjadikannya bukan sekadar jasa, tapi juga syiar. Masyarakat pun mulai menjulukinya sebagai ondel-ondel ustadz pengusaha, karena dalam setiap kesempatan, ia selalu menyisipkan nasihat-nasihat takwa yang membumi, mudah dipahami, dan mengena di hati. Banyak keluarga merasa terbantu, bukan hanya dari sisi pelayanan acara, tetapi juga karena mereka mendapatkan wawasan agama secara ringan namun mendalam dari sang ondel-ondel yang tidak pernah lupa bersyukur. Bahkan, alumni-alumni pesantren dan mahasiswa lain mulai berguru padanya, bertanya tentang cara memadukan ilmu dan bisnis tanpa meninggalkan nilai-nilai ketakwaan. Tak terasa, usaha Rai Falah berkembang bukan hanya di kampungnya, tetapi merambah ke berbagai kota di Indonesia. Melalui platform digital, ia membuka franchise syariah untuk para santri dan anak muda desa yang ingin merintis jalan mandiri dengan modal kecil dan hati besar. Ia menyusun kurikulum pelatihan daring yang membimbing mitra-mitra muda agar tak hanya mengejar laba, tapi juga ladang pahala. Di tahun kelima usahanya, omzet bulanan mencapai ratusan juta rupiah dengan tetap menjaga prinsip keberkahan, berbagi, dan menjunjung tinggi nilai sholawat. Kini, Rai Falah tak hanya menjadi ikon wirausaha Betawi yang unik, tetapi juga menjadi inspirasi nasional, bahwa menjadi ondel-ondel bukanlah batas, melainkan awal dari perubahan besar bila ditekuni dengan ilmu dan iman. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai selesai ya, teman-teman. Semoga kisah ondel-ondel Rai Falah ini bisa jadi inspirasi buat kita semua dalam menuntut ilmu dan berwirausaha dengan nilai-nilai keislaman yang kuat. Jangan lupa, mari kita terus bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya tercinta, semoga kita selalu berada dalam lindungan dan berkahnya. Yuk, kita juga terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah hidup kita, sekecil apapun itu. Dan seperti janji di awal video, bagi yang sudah menonton sampai akhir, jangan lupa jawab satu pertanyaan di kolom deskripsi ya. Kalau jawabannya benar, insya Allah kita doakan agar kalian segera diberi rezeki berupa rumah mewah yang halal, berkah, dan penuh kebahagiaan. Tapi kalau jawabannya belum tepat, jangan khawatir. Tetap kita doakan agar kalian selalu sehat, panjang umur, dan tetap dalam semangat kebaikan. Jangan lupa tulis juga dari daerah mana kalian menonton ya, biar kita tahu sejauh mana kisah ini menyentuh hati-hati penonton Indonesia. Dan terakhir, kami tunggu request judul cerita selanjutnya tentang ondel-ondel. Komen di bawah, siapa tahu ide kalian akan kami angkat jadi video berikutnya. Terima kasih telah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sholawat, dan tetap jadi bagian dari generasi yang menginspirasi.